Baik, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari judul Menargetkan Iklan Membuat Iklan Lebih Baik Menggunakan Big Data Perspektif Media Sosial dan Pemasaran Online. Selanjutnya, pengertian iklan. Menurut Basuki, iklan terbagi menjadi dua jenis, yaitu iklan komersil dan iklan non-komersil. Menurut Jurnal Dharma Jaya, iklan adalah media informasi yang dibuat dengan cara tertentu untuk menarik konsumen dan memiliki karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga konsumen secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan pengiklanan. Selanjutnya, keuntungan iklan bagi pemasaran online. Yang pertama, jangkauan luas. Yang kedua, targeting yang tepat. Yang ketiga, biaya yang fleksibel. Yang keempat, pengukuran dan analisis. Yang kelima, interaksi dan engagement. Yang keenam, kampanye yang cepat dan mudah diluncurkan. Yang ketujuh, meningkatkan brand awareness. Yang kedelapan, fleksibilitas dalam pengujian. Selanjutnya, pengertian Big Data. Big Data merupakan media penyimpanan dalam bentuk besar. Big Data adalah sekumpulan data yang berukuran besar yang jumlahnya terus bertambah, terdiri dari berbagai macam jenis data, terbentuk dengan terus-menerus dengan kecepatan tertentu dan harus diproses dengan kecepatan tertentu pula. Selanjutnya, menargetkan iklan menggunakan Big Data. Yang pertama, personalisasi iklan. Big Data memungkinkan pengiklanan untuk mengumpulkan informasi demografis, referensi, minat, dan perilaku online dari pengguna. Data ini mencakup riwayat pencarian, interaksi dengan konten, dan kebiasaan belanja di media sosial, serta platform online lainnya. Dengan informasi ini, pengiklanan dapat menyajikan iklan yang relevan pada pengguna yang lebih mungkin tertarik. Yang kedua, segmentasi audiens. Big Data membantu membagi audiens menjadi beberapa segmen berdasarkan karakteristik spesifik, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian mungkin menargetkan iklan pakaian olahraga kepada pengguna yang sering mencari atau mengomentari konten tentang kebugaran. Yang ketiga, retargeting. Iklan dapat ditampilkan kepada pengguna yang sebelumnya telah menunjukkan minat pada produk atau layanan tertentu. Misalnya, pengguna yang sudah mengunjungi situs web tetapi belum melakukan pembelian. Selanjutnya, tips membuat iklan lebih baik menggunakan Big Data. Yang pertama, kumpulkan data yang relevan. Yang kedua, kustomisasi konten iklan. Yang ketiga, gunakan sentimen dan tren pasar. Yang keempat, monitoring dan adaptasi. Selanjutnya, pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Selanjutnya, keuntungan bagi pemasaran online. Yang pertama, jangkauan audiens global. Keuntungannya, dengan pemasaran online, bisnis tidak lagi terbatas pada area geografis tertentu. Platform digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan potensial di seluruh Indonesia. Yang kedua, biaya efektif. Keuntungannya, pemasaran online umumnya lebih murah dibandingkan pemasaran tradisional seperti iklan di TV, radio, atau cetak. Yang ketiga, targeting audiens yang lebih spesifik. Keuntungannya, pemasaran online memungkinkan penargetan audiens yang lebih akurat berdasarkan data demografi, minat dan hobi, serta perilaku aktivitas online, riwayat belanja. Yang keempat, analisis pengukuran yang terperinci. Keuntungannya, dengan alat analitik seperti Google Analytics, perubahan dapat mengukur kinerja kampanye secara real-time. Yang kelima, interaksi langsung dan umpan balik real-time. Keuntungannya, pemasaran online memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, chatbot,
atau formulir umpan balik. Yang keenam, personalisasi yang lebih tinggi. Keuntungannya, pemasaran online memungkinkan personalisasi yang tinggi di mana pesan dapat disesuaikan untuk setiap individu berdasarkan referensi atau riwayat pelaku mereka. Selanjutnya, media sosial dalam pemasaran online. Yang pertama, platform media sosial sebagai sumber data. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memberikan data yang sangat berharga mengenai interaksi pengguna. Misalnya, jumlah like, share, komentar, atau waktu yang dihabiskan pengguna dalam sebuah konten bisa menjadi indikator penting untuk memahami minat audiens. Yang kedua, influencer marketing. Big data juga membantu dalam memilih influencer yang tepat dengan menganalisis dampak dan relevansi mereka terhadap target pasar. Yang ketiga, meningkatkan engagement. Berdasarkan analisis dari big data, pengiklanan dapat mengembangkan konten interaktif atau viral yang lebih sesuai dengan tren di media sosial. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah menargetkan iklan dan membuat iklan yang lebih baik menggunakan big data dalam perspektif media sosial dan pemasaran online adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran. Berikut adalah poin-poin kunci dari pendekatan ini. Yang pertama, data sebagai dasar pengambilan keputusan. Big data memungkinkan pengiklanan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan tentang audiens, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang kampanye. Yang kedua, segmentasi dan personalisasi. Dengan segmentasi yang tepat berdasarkan karakteristik dan perilaku konsumen, iklan dapat dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap audiens, meningkatkan relevansi dan keterlibatan. Pengujian dan optimalisasi berkelanjutan melalui uji A atau B dan analisis performa secara real-time. Pengiklanan dapat terus mengoptimalkan iklan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efisien. Yang keempat, pemanfaatan tren dan sentimen. Memahami tren pasar dan analisis sentimen di media sosial membantu dalam menyesuaikan pesan iklan agar lebih relevan dan menarik bagi audiens. Yang kelima, retargeting dan keterlibatan. Big data memungkinkan strategi retargeting yang efektif, memanfaatkan informasi tentang interaksi sebelumnya untuk mendorong konversi yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan big data, bisnis tidak hanya dapat meningkatkan aktivitas iklan mereka, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen melalui komunikasi yang lebih relevan dan terarah. Strategi ini menjadi kunci dalam dunia pemasaran online yang semakin kompetitif dan dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.